Terkasih hati Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Efesus 3 ayatnya ke-18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di dalam setiap karya seni dan sastra atau ekspresi manusia lainnya, cinta menjadi suatu tema sentral karena cinta adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini membawa kebutuhan mendalam untuk dicintai dan mencintai. Cinta bukanlah sesuatu yang dapat dilihat dengan mata atau disentuh dengan tangan. Ia adalah suatu kekuatan yang abstrak, seperti angin yang mengusap wajah kita dengan lembut, atau udara pegunungan yang menyejukkan batin kita. Dalam kehadiran cinta, kita merasa bahagia, puas, percaya diri, kuat, dan penuh harapan. Mengapa demikian? Karena cinta memberi kita keyakinan bahwa kita ini berharga, kita ini penting, dan kita diinginkan. Mungkin kita masih ingat bagaimana rasanya sangat dicintai oleh seseorang. Rasanya kita adalah makhluk yang paling berbahagia dan beruntung di atas muka bumi ini, bukan? Dan karena cinta itu, kita merasa memiliki daya dan kekuatan untuk melakukan hal-hal besar. Orang-orang bahkan sanggup mendaki gunung tertinggi hanya untuk meletakkan bendera cinta di puncaknya. Begitu juga dengan Taj Mahal, sebuah istana megah yang dibangun sebagai simbol cinta seorang kaisar kepada istrinya. Motivasi untuk melakukan hal-hal besar dan bermakna lahir dari rasa dicintai. Namun bagi mereka yang tumbuh dalam ketiadaan cinta, khususnya di dalam keluarga, mereka seringkali memiliki pandangan diri yang negatif. Merasa tidak berharga, tidak pantas untuk dicintai, bahkan merasa bahwa mereka terlalu buruk sehingga tidak seorang pun yang mencintai mereka. Bagi mereka yang merasa tidak dicintai, memberikan cinta kepada orang lain akan menjadi sebuah hal yang sulit karena kita hanya bisa memberikan apa yang kita miliki, bukan? Dan bagi mereka yang merasa kekurangan cinta, mereka bisa menjadi pencari dan pengejar cinta. Kadang-kadang mereka menciptakan masalah hanya untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang mereka sangat butuhkan. Karena sekali lagi, kebutuhan akan cinta adalah kebutuhan dasar yang melekat pada jiwa manusia. Setiap individu membutuhkan cinta untuk merasa puas dan bahagia. Namun jika kita bergantung pada cinta yang kita terima dari manusia, entah itu dari orang tua, pasangan, anak, atau dari yang lainnya untuk mendapatkan kebahagiaan kita akan hidup seperti di atas pasir yang goyah. Mengapa? Karena tak seorang pun yang sempurna.
Kita semua adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kekurangan. Ketika kita bergantung pada cinta yang berasal dari manusia, cepat atau lambat, kita akan menemukan diri kita terhanyut dalam arus kekecewaan karena tak seorang pun bisa mencintai kita dengan sempurna. Kekasih hati Tuhan, kebutuhan jiwa kita yang mendasar akan terpenuhi dengan sempurna hanya ketika kita menerima cinta yang sempurna. Cinta yang sempurna bersumber dari Sang Pencipta yang sempurna kepada ciptaannya yang tidak sempurna seperti kita. Itulah cinta yang abadi, itulah cinta yang melampaui segala pengetahuan, cinta yang paling agung dan kuat. Kekasih hati Tuhan, seberapa jauhkah kita telah mengenal dan mengalami kasih Tuhan yang begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi, begitu dalam. Kasih yang telah Ia buktikan dengan sempurna dengan pengorbanannya di atas kayu salib ketika Ia memberikan nyawanya untuk menebus dan menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal akibat dosa-dosa kita. Cinta yang membawa kita kembali kepada rancangan semula Tuhan menciptakan manusia. Kasih yang membuat kita dapat mengalami kembali persekutuan yang indah dengannya yang sempat terpisah karena dosa. Cinta yang memberikan kita jaminan penyertaannya dan masa depan yang penuh dengan kemuliaan kekal. Kasih yang menjangkau kita di kedalaman yang paling dalam untuk mengangkat kita ke tempat yang paling tinggi, yang termulia bersama-sama dengannya selamanya. Sudahkah kita mengenal cinta yang melampaui segalanya ini? Jika ya, maka seharusnya jiwa kita tidak lagi merana, bukan? Ketika kita mengenal dan memiliki cinta yang termulia ini, maka hati kita tidak akan lagi terus-menerus mendamba cinta dari yang lainnya. Kita akan berhenti menggantungkan kebahagiaan kita dari validasi dunia karena cinta Tuhan yang agung sudah memuaskannya. Kekasih hati Tuhan, apakah kita telah mengalami keajaiban kasih agung Kristus di dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas cinta-Mu yang sempurna yang Kau curahkan kepada kami, ciptaan-Mu yang tidak sempurna. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah membebaskan kami dari dosa dan membawa kami kembali kepada Bapa. Mampukanlah kami untuk memahami cinta-Mu yang luar biasa ini lebih dalam lagi setiap hari, agar kami dapat hidup dalam pengenalan akan kasih-Mu yang melampaui segalanya itu. Jadikanlah hati kami puas dengan cinta-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak lagi mendamba dan mengejar cinta dari yang lainnya. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus, sekarang kekal selamanya. Amin.